Selamat malam semuanya, selamat datang di episode kali ini. Kali ini saya akan membahas materi atau saya akan membahas sebuah topik yang penting, yaitu minat baca siswa. Di era yang serba cepat ini, banyak sekali hal yang bisa mengalihkan perhatian kita, terutama bagi siswa, seperti teknologi, kemudian media sosial, hingga game online. Sering kali menjadi daya tarik yang begitu kuat, namun ada satu hal yang tidak harus kita lupakan. Apa sih satu hal itu? Yaitu pentingnya membaca. Karena karena membaca itu sebagai bagian dari proses pendidikan yang sesungguhnya. Kemudian apa sih membaca itu? Ya, membaca adalah kunci untuk mengakses pengetahuan kita. Dengan membaca, siswa itu tidak hanya mendapatkan sebuah informasi saja, tetapi juga memperkaya wawasan dan memperluas perspektif mereka. Namun, minat baca siswa saat ini seringkali mengalami penurunan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena salah satunya itu ketika ditanya tentang kegiatan favorit mereka, pasti menjawab favoritnya lebih memilih bermain game, kemudian menonton video. Dan itu menurut saya sudah sangat kita sebagai orang tua itu harus memperhatikan hal itu. Kemudian membaca itu adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengasah keterampilan berpikir kritis siswa dan kreatifnya. Dengan membaca, siswa itu dapat belajar untuk memahami informasi lebih dalam, menyusun argumen, dan memecahkan masalah secara sistematis. Selain itu, membaca itu semakin luas kosakata yang dimilikinya, dan ini tentu saja berpengaruh pada kemampuan mereka dalam berinteraksi atau dalam menulis dan membaca atau berbicara. Namun, untuk bisa menumbuhkan minat baca ini, tidak hanya mengandalkan keinginan siswanya saja. Ini adalah tanggung jawab bersama antara sekolah, orang tua, kemudian masyarakat. Kemudian di sekolah itu guru memegang peran penting atau peran besar dalam mengarahkan dan memotivasi siswanya untuk membaca. Nah, kita tentunya sebagai orang tua tidak hanya bergantung pada guru kan. Kita juga sebagai orang tua pasti bisa mendidik anak kita di rumah untuk selalu menerapkan harus membaca. Banyak kok berbagai cara kita agar anak kita itu tidak terpengaruh dengan gadget. Apalagi di zaman sekarang kan kebanyakan orang tuanya seperti ayah ibunya itu bekerja, mungkin anaknya dititipkan di babysitter, kemudian juga anaknya itu dibiasakan untuk bermain gadget. Supaya apa? Supaya dia tidak mengingat orang tuanya tadi. Hal itu menurut saya sangat tidak dianjurkan sekali. Kita itu sebagai orang tua bagaimanapun caranya, kalau bisa tidak harus menerapkan gadget itu pada anak, terutama untuk anak SD, SMP. Kenapa saya katakan seperti itu ya? Karena itu sangat mempengaruhi pemikiran mereka. Dan ketika kita mengenali gadget kepada mereka, pasti mereka tidak tertarik untuk membaca. Pasti mereka berpikir, untuk apa saya membaca kalau saya ada gadget? Kenapa saya tidak bermain game saja? Ya kan? Jadi tentunya kita sebagai orang tua itu tidak hanya mengandalkan seorang guru, karena memang itu tugas guru untuk mendidik anak kita di sekolah. Tapi kan ketika di rumah itu jadi tanggung jawab kita. Tidak semuanya itu kita handle, kita kasih ke guru. Anak kita itu kita harus bisa handle sendiri. Karena guru itu tidak mungkin juga kan bisa melihat anak kita itu satu persatu. Dimana di dalam kelas itu siswanya banyak loh. Siswanya banyak dan saya rasa itu gurunya tidak mungkin bisa ngehandle anaknya satu persatu. Dimana dalam satu kelas itu bisa mencapai 30 siswa. Nah, ini gimana caranya kita sebagai orang tua harus bijak dalam melakukan hal itu. Kita sebagai orang tua bisa kok sebelum anak kita tidur misalnya disuruh kita baca dongeng atau kita baca buku non fiksi yang lainnya, yang dimana supaya anak itu tertarik untuk membaca buku gitu. Kemudian untuk bisa menumbuhkan minat baca, kita juga harus
yaitu tadi kita harus bisa menghandle si anak kita sendiri seperti itu. Kemudian selain itu juga untuk perpustakaan sekolah juga harus menjadi tempat yang menyenangkan, bukan hanya sekedar tempat untuk hanya tempat yang penuh dengan buku namun tidak dibaca, itu ya percuma. Kalau bisa di dalam perpustakaan itu, nih sebagai ketika di sekolah ya, saya bilang di sekolah itu ketika di sekolah itu kan ada perpustakaan, dimana perpustakaannya kalau bisa tidak hanya isinya buku saja, itu kan bisa nanti didesain, kemudian dikasihlah buku yang ditaruh buku yang menarik dan disuruh itu siswanya untuk membaca, sehingga di perpustakaan itu tidak terbengkalai, tidak hanya jadi pajangan doang gitu. Kemudian juga di rumah ya, balik lagi di rumah, peran orang tua itu sangat penting. Kita bisa sebagai orang tua itu membaca bersama anak-anak atau memberikan contoh dengan membaca buku di depan mereka. Yang saya bilang sebelumnya, seperti kita ketika anak kita itu sebelum tidur kita membaca sebuah dongeng. Nah itu supaya bisa menumbuhkan minat baca si anak. Kemudian anak-anak itu cenderung meniru apa yang mereka lihat sebenarnya, karena memang anak-anak itu sangat mudah sekali terpengaruh. Maka dari itu apapun yang dia lihat ya pasti dia lakukan. Misal dia lihat orang tuanya hanya sibuk dengan gadget ketika makan bersama, ketika di luar, ketika kumpul bersama, ketika hari weekend pun orang tuanya tetap bermain HP, ya pasti anaknya ikut juga, meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi orang tua itu harus menunjukkan bahwa membaca itu adalah kegiatan yang menarik. Jadi anak-anak pun akan lebih terdorong untuk melakukannya. Kemudian jangan lupa juga bahwa teknologi itu jika digunakan dengan bijak dapat mendukung minat baca sebenarnya. Seperti aplikasi pembaca buku digital, audiobook bisa menjadi alternatif yang menarik. Apalagi dengan semakin banyaknya buku-buku yang tersedia secara online, siswa itu dapat dengan mudah mengakses bacaan yang mereka minati. Kemudian tantangannya tuh yang bagaimana sih? Ya tantangannya itu ya bagaimana kita bisa menciptakan budaya membaca yang kuat, sehingga siswa itu tidak hanya membaca karena terpaksa, tetapi karena mereka merasa ada manfaat besar yang mereka dapatkan. Jadi hal inilah yang bisa kita bangun bersama, baik di sekolah maupun di rumah. Jadi mari kita berkomitmen untuk harus terus menumbuhkan minat baca, karena dengan membaca kita membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga kritis, kreatif, dan memiliki wawasan yang luas. Ingat, buku adalah jendela dunia, dan semakin banyak kita membaca, semakin luas pula pandangan kita terhadap dunia ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih semuanya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.